Ada jiwa yang tidak pernah benar-benar sepi, hanya karena ia terlalu dalam untuk disentuh oleh kebisingan dunia. Di suatu titik yang mungkin tak pernah kamu sadari kapan dimulainya, ada rasa yang perlahan tumbuh di dalam dirimu, rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Seolah-olah, di tengah keramaian yang penuh suara, ada bagian dari dirimu yang tetap diam, mengamati, dan tidak sepenuhnya ikut terlibat. Kamu hadir, tapi tidak benar-benar larut. Kamu mendengar, tapi tidak semuanya masuk. Kamu melihat, tapi seolah ada lapisan lain yang membuatmu menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Dan anehnya, itu bukan sesuatu yang kamu pelajari. Itu seperti sudah ada sejak lama, hanya saja semakin hari, semakin terasa jelas. Ada momen-momen di mana kamu merasa seperti berada di tempat yang sama dengan orang lain, tetapi berada di ruang yang berbeda. Mereka tertawa, berbicara, bercanda, sementara di dalam dirimu, ada semacam keheningan yang justru lebih hidup daripada semua suara itu. Keheningan itu tidak kosong, ia penuh dengan rasa, dengan pertanyaan yang tidak terucap, dengan pemahaman yang datang tanpa diminta. Kadang, kamu sendiri tidak tahu harus menyebutnya apa. Ada saatnya kamu ingin menjelaskan apa yang kamu rasakan, tapi kata-kata terasa terlalu sempit. Seolah apa yang ada di dalam dirimu terlalu luas untuk dimasukkan ke dalam bahasa yang biasa digunakan orang-orang di sekitarmu. Dan mungkin, disitulah jarak itu mulai terasa. Bukan karena kamu ingin berbeda, bukan karena kamu merasa lebih dari siapapun, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang berjalan dengan cara yang tidak sama. Kamu mulai menyadari, tidak semua percakapan terasa bermakna. Tidak semua kebersamaan terasa mengisi. Ada banyak hal yang bagi orang lain terasa cukup, tapi bagimu terasa belum selesai. Seperti membaca sebuah kalimat yang indah, tapi kamu tahu ada makna lain di baliknya yang belum terungkap. Perasaan itu tidak membuatmu gelisah dengan cara yang kasar. Ia hadir dengan lembut, tapi menetap. Seperti bayangan yang selalu mengikuti, tanpa pernah benar-benar mengganggu, tapi juga tidak pernah benar-benar pergi. Dan tanpa kamu sadari, itu mengubah caramu melihat dunia. Kamu mulai melihat lebih dalam dari apa yang terlihat. Kamu menangkap nada di balik kata-kata. Kamu merasakan sesuatu bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Kadang, kamu tahu seseorang sedang tidak baik-baik saja, bahkan ketika mereka tersenyum. Kadang, kamu merasakan kelelahan yang tidak diucapkan, kegelisahan yang disembunyikan, atau kebahagiaan yang pura-pura. Dan semua itu masuk ke dalam dirimu, bukan sebagai beban, tapi sebagai sesuatu yang kamu pahami. Namun, tidak semua orang bisa memahami caramu memahami. Ada yang melihatmu terlalu diam, ada yang merasa kamu terlalu rumit, ada yang menganggapmu sulit ditebak, sulit didekati, atau bahkan terlalu jauh. Padahal, kamu tidak sedang menjauh. Kamu hanya sedang berada di kedalaman yang tidak semua orang siap selami. Dan dari sanalah, perlahan jarak itu tercipta. Bukan jarak yang kamu bangun dengan sengaja, tapi jarak yang muncul dengan sendirinya. Seperti dua dunia yang berjalan berdampingan, tapi tidak sepenuhnya bertemu. Kamu tetap berjalan di antara mereka, tersenyum, berbicara, menjalani hari seperti biasa, tapi ada bagian dari dirimu yang selalu kembali ke dalam. Ke tempat yang sunyi, tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sepenuhnya, tanpa perlu menjelaskan apapun. Di tempat itu, kamu tidak perlu menyesuaikan diri. Tidak perlu menyederhanakan pikiranmu agar mudah dipahami. Tidak perlu menahan perasaan agar terlihat biasa. Karena di sana, semuanya sudah cukup. Namun, ada sisi lain yang mungkin jarang kamu akui, ada rasa lelah yang halus. Bukan lelah karena aktivitas, tapi lelah karena terlalu banyak memahami. Terlalu banyak melihat, terlalu banyak merasakan, dan pada saat yang sama, tidak selalu menemukan tempat untuk meletakkan semua itu. Kamu mungkin pernah berada di tengah percakapan, tapi merasa tidak benar-benar hadir. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak menemukan sambungan. Seperti berbicara dalam bahasa yang berbeda, meskipun kata-katanya sama. Dan di momen-momen seperti itu, kamu mungkin bertanya dalam diam. Mengapa rasanya seperti ini? Mengapa terasa ada jarak, bahkan ketika semuanya tampak dekat? Mengapa semakin kamu memahami, semakin kamu merasa sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu butuh jawaban. Kadang, mereka hanya ingin dirasakan. Karena di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang tumbuh dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa dipaksakan untuk dipahami dengan cepat.
Sesuatu yang bekerja dengan caranya sendiri, dalam waktunya sendiri. Seperti benih yang tumbuh di dalam tanah yang gelap. Dari luar, tidak terlihat apa-apa. Tapi di dalam, ada kehidupan yang sedang bergerak perlahan. Dan mungkin, apa yang kamu rasakan selama ini bukanlah kesalahan. Bukan sesuatu yang harus diperbaiki. Bukan pula sesuatu yang harus disesuaikan agar terlihat seperti orang lain. Mungkin, itu adalah bagian dari dirimu yang sedang menemukan bentuknya. Bagian yang tidak bisa dipaksa menjadi sederhana, karena memang tidak diciptakan untuk itu. Kamu bukan menjadi jauh karena kamu kehilangan arah. Kamu hanya berjalan di jalur yang tidak banyak dilalui. Dan di jalur itu, tidak semua orang akan ikut. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena tidak semua orang mendengar panggilan yang sama. Tidak semua orang merasakan kedalaman yang sama. Tidak semua orang mampu bertahan dalam keheningan yang sama. Dan disitulah, perlahan kamu mulai memahami bahwa apa yang selama ini kamu anggap sebagai jarak, mungkin adalah ruang. Ruang yang diberikan agar dirimu bisa tumbuh tanpa gangguan. Ruang yang menjaga agar apa yang ada di dalam dirimu tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak sejalan. Ruang yang membuatmu tetap jernih, meskipun dunia di sekitarmu penuh dengan kebisingan. Mungkin, kecerdasan yang kamu miliki bukan hanya tentang cara berpikir. Bukan hanya tentang memahami sesuatu lebih cepat atau lebih dalam. Tapi tentang cara melihat, cara merasakan, cara menyadari hal-hal yang tidak terlihat. Dan hal seperti itu, tidak selalu mudah untuk dimengerti oleh orang lain. Bukan karena mereka kurang, tapi karena mereka belum sampai di sana. Dan itu tidak membuatmu lebih tinggi. Tidak juga membuatmu lebih rendah. Hanya berbeda, dan perbedaan itu, kadang terasa seperti kesendirian. Namun, jika kamu mendengarkan lebih dalam, kesendirian itu tidak sepenuhnya kosong. Ia seperti ruang sunyi di mana sesuatu yang lebih halus bisa terdengar. Sesuatu yang tidak bisa muncul di tengah keramaian. Sesuatu yang hanya datang ketika kamu benar-benar diam. Mungkin selama ini kamu mencoba mengisi ruang itu. Mencari suara, mencari kebersamaan, mencari sesuatu yang bisa membuatmu merasa sama seperti yang lain. Tapi semakin kamu mencoba, semakin kamu merasa itu bukan tempatmu. Dan perlahan, tanpa disadari, kamu mulai berhenti mencari. Bukan karena menyerah, tapi karena mulai menerima. Menerima bahwa tidak semua hal harus sama. Tidak semua perjalanan harus ramai. Tidak semua jiwa harus bergerak dengan cara yang serupa. Ada jiwa yang memang diciptakan untuk melihat lebih dalam. Untuk merasakan lebih halus. Untuk berjalan lebih sunyi. Dan itu bukan beban. Itu adalah bentuk. Bentuk dari sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya kamu pahami, tapi perlahan mulai kamu rasakan. Dan di titik ini, tanpa perlu terburu-buru, tanpa perlu memaksa diri untuk mengerti semuanya sekaligus, mungkin ada baiknya kamu hanya duduk sejenak di dalam dirimu sendiri. Mendengarkan, merasakan, membiarkan semua yang selama ini kamu alami mengalir tanpa harus dihakimi. Karena dari sana, sedikit demi sedikit, akan mulai terlihat arah yang selama ini tersembunyi. Dan ketika hatimu sudah cukup tenang untuk menerima apa adanya, ada bagian-bagian halus dalam dirimu yang perlahan akan menampakkan dirinya, bukan sebagai sesuatu yang asing, tapi sebagai sesuatu yang selama ini memang sudah menjadi bagian dari dirimu. 1. Ada jenis kecerdasan yang tidak bersuara keras, tidak mencari pengakuan, dan tidak terburu-buru untuk terlihat. Ia bekerja dalam diam, mengamati lebih banyak daripada berbicara, memahami lebih dalam daripada sekadar mendengar. Dan seringkali, justru karena kedalamannya itu, orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman tanpa benar-benar tahu alasannya. Kamu mungkin pernah merasakan bagaimana percakapan yang bagi orang lain terasa biasa saja, bagimu terasa memiliki lapisan lain yang tidak tersentuh. Ada makna di balik kata, ada rasa di balik ekspresi, ada niat yang tidak diucapkan tapi bisa kamu tangkap. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai melihat dunia bukan hanya dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang tersembunyi. Namun, tidak semua orang siap berada di dekat seseorang yang melihat sedalam itu. Bagi sebagian orang, kedalaman seperti itu terasa seperti cermin. Cermin yang tidak hanya memantulkan wajah, tapi juga memantulkan isi yang selama ini disembunyikan. Dan ketika seseorang merasa terlihat tanpa benar-benar ingin dilihat, yang muncul bukanlah kedekatan, melainkan jarak. Mereka mungkin tidak pernah mengatakan apapun secara langsung. Mereka tetap tersenyum, tetap berinteraksi, tetap terlihat biasa. Tapi perlahan, ada sesuatu yang berubah.
Percakapan menjadi lebih dangkal, kehadiranmu tidak lagi dicari seperti dulu. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi karena keberadaanmu menghadirkan sesuatu yang tidak semua orang siap hadapi. Kamu tidak memaksa siapapun untuk membuka diri. Kamu tidak menuntut kejujuran, tapi kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat sesuatu yang tersembunyi menjadi terasa. Dan bagi mereka yang belum siap berdamai dengan dirinya sendiri, itu bisa terasa menakutkan. Di titik ini, kamu mungkin mulai bertanya dalam diam, apakah aku terlalu dalam? Apakah aku seharusnya lebih sederhana saja? Namun, semakin kamu mencoba menyederhanakan dirimu, semakin kamu merasa kehilangan sesuatu yang penting. Karena kedalaman itu bukan sesuatu yang kamu buat-buat. Itu adalah bagian dari cara jiwamu bekerja. Dan perlahan, kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang menjauh karena tidak menyukaimu. Kadang, mereka menjauh karena tidak mampu berada di ruang yang sama dengan kedalamanmu. Bukan karena kamu berlebihan, tapi karena kamu berbeda dalam cara melihat, merasakan, dan memahami. Dan perbedaan itu tidak selalu mudah untuk diterima, terutama oleh mereka yang belum terbiasa dengan keheningan yang jujur. 2. Ada kecerdasan yang tidak hanya berpikir, tetapi juga merasakan. Yang tidak hanya memahami logika, tetapi juga menangkap getaran halus dari sesuatu yang tidak terlihat. Dan ketika keduanya bertemu dalam satu diri, terciptalah kepekaan yang seringkali tidak dimiliki oleh banyak orang. Kamu mungkin sering merasakan sesuatu bahkan sebelum itu terjadi. Seolah ada intuisi yang berbicara tanpa suara, memberi isyarat yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan yang jelas. Dan anehnya, seringkali itu benar. Namun, kepekaan seperti ini tidak selalu dianggap sebagai kelebihan oleh orang lain. Ada yang menganggapmu terlalu sensitif. Ada yang merasa kamu terlalu banyak berpikir. Ada yang bahkan menganggapmu berlebihan dalam merespons sesuatu yang bagi mereka terlihat sederhana. Padahal, kamu tidak sedang berlebihan. Kamu hanya merasakan lebih banyak. Kamu menangkap perubahan kecil dalam nada suara. Kamu menyadari pergeseran halus dalam sikap seseorang. Kamu bisa merasakan ketidaktulusan bahkan ketika kata-kata yang diucapkan terdengar baik. Dan semua itu masuk ke dalam dirimu, membentuk pemahaman yang tidak selalu bisa kamu jelaskan. Masalahnya, tidak semua orang nyaman dengan seseorang yang bisa membaca mereka tanpa usaha. Ada rasa seperti kehilangan kendali. Seperti ada bagian dari diri mereka yang tidak bisa lagi disembunyikan sepenuhnya. Dan bagi sebagian orang, itu membuat mereka memilih untuk menjaga jarak. Bukan karena kamu mengancam, tapi karena kehadiranmu membuat mereka merasa tidak sepenuhnya aman untuk menjadi versi yang tidak jujur. Dan disinilah kamu mulai merasakan kesenjangan itu. Kamu ingin terhubung, tapi tidak ingin berpura-pura. Kamu ingin dekat, tapi tidak bisa menutup mata dari apa yang kamu rasakan. Kamu ingin sederhana, tapi jiwamu tidak berjalan dengan cara yang sederhana. Akhirnya, kamu sering berada di tengah-tengah, tidak sepenuhnya sendiri, tapi juga tidak sepenuhnya terhubung. Dan itu bukan tempat yang mudah. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan mulai kamu sadari. Bahwa kepekaan ini bukan kesalahan. Ia adalah cara jiwamu berkomunikasi dengan dunia. Cara yang mungkin tidak umum, tapi justru membuatmu mampu melihat keindahan yang tidak semua orang bisa lihat, dan juga memahami luka yang tidak semua orang sadari. Dan mungkin, bukan tugasmu untuk membuat semua orang nyaman dengan itu. Mungkin, tugasmu hanyalah menjadi jujur dengan apa yang kamu rasakan, dan membiarkan mereka yang mampu memahami, datang dengan sendirinya. 3. Ada kecerdasan yang membuat seseorang tidak mudah puas dengan jawaban yang dangkal. Bukan karena ingin terlihat lebih tahu, tapi karena hatinya memang mencari sesuatu yang lebih utuh. Kamu mungkin pernah merasa, bahwa apa yang orang lain anggap cukup, bagimu terasa belum selesai. Sebuah penjelasan yang singkat terasa seperti potongan yang hilang. Sebuah jawaban yang sederhana terasa seperti menutup sesuatu yang sebenarnya masih terbuka. Dan kamu tidak bisa begitu saja menerima tanpa merasakan bahwa ada sesuatu yang belum tersentuh. Bukan karena kamu ingin mempersulit, tapi karena dirimu terbiasa melihat lebih dari satu sisi. Kamu mempertimbangkan kemungkinan. Kamu melihat hubungan antara satu hal dengan hal lainnya. Kamu mencoba memahami tidak hanya dari apa yang terlihat, tapi juga dari apa yang mungkin tersembunyi. Dan tanpa kamu sadari, itu membuatmu berjalan lebih lambat, tapi juga lebih dalam. Namun, dunia tidak selalu berjalan dengan ritme seperti itu.
Banyak orang lebih memilih kecepatan daripada kedalaman. Lebih memilih jawaban yang cepat daripada pemahaman yang utuh. Dan di tengah arus seperti itu, kamu sering merasa seperti berjalan sendirian. Ketika orang lain sudah selesai, kamu masih bertanya. Ketika orang lain sudah yakin, kamu masih merenung. Bukan karena ragu, tapi karena kamu ingin memastikan bahwa apa yang kamu pahami benar-benar menyentuh inti. Dan itu tidak selalu mudah dipahami oleh orang lain. Ada yang menganggapmu terlalu banyak berpikir. Ada yang merasa kamu membuat sesuatu menjadi rumit. Ada yang bahkan merasa tidak nyaman karena kamu tidak mudah setuju. Padahal, kamu tidak sedang menolak. Kamu hanya sedang mencari kejelasan yang lebih dalam. Namun, tidak semua orang memiliki kesabaran untuk itu. Dan perlahan, kamu mulai melihat bagaimana jarak itu terbentuk. Bukan karena kamu tidak ingin menyesuaikan diri, tapi karena ada batas di mana kamu tidak bisa mengorbankan kejujuran batinmu hanya untuk terlihat sama. Kamu tidak bisa berpura-pura puas dengan sesuatu yang kamu tahu belum lengkap. Kamu tidak bisa mengangguk hanya untuk menghindari perbedaan. Dan itu membuatmu terlihat berbeda. Namun, di balik perbedaan itu, ada kekuatan yang tidak selalu terlihat. Kamu tidak mudah terbawa arus. Kamu tidak mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Kamu memiliki fondasi yang dibangun dari pemahaman, bukan sekadar mengikuti. Dan mungkin, itulah yang membuat perjalananmu terasa lebih sunyi. Karena tidak banyak yang berjalan dengan cara seperti itu. Tapi justru di sanalah, kamu menemukan dirimu yang sebenarnya. 4. Ada kecerdasan yang tidak hanya tentang memahami dunia, tetapi juga tentang memahami diri sendiri. Dan ketika seseorang mulai benar-benar melihat ke dalam dirinya, ada proses yang tidak selalu terlihat dari luar, tapi sangat mengubah dari dalam. Kamu mungkin pernah berada di titik di mana kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Bukan hanya tentang dunia di sekitarmu, tapi juga tentang dirimu sendiri. Mengapa kamu merasakan hal-hal tertentu dengan begitu dalam? Mengapa kamu tidak bisa begitu saja mengikuti arus seperti orang lain? Mengapa ada bagian dari dirimu yang selalu kembali ke keheningan, bahkan ketika dunia menawarkan begitu banyak hal untuk mengalihkan perhatian? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu memiliki jawaban yang cepat. Tapi mereka membuka pintu menuju pemahaman yang lebih jujur. Dan ketika kamu mulai masuk ke dalamnya, kamu mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kamu mulai mengenali pola dalam dirimu. Kamu mulai memahami luka yang mungkin selama ini tersembunyi. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang kamu rasakan datang dari luar, ada yang memang berasal dari dalam, dari perjalanan panjang yang tidak selalu kamu ingat sepenuhnya. Dan proses ini tidak selalu nyaman, karena memahami diri sendiri berarti juga berani melihat apa adanya, tanpa penyangkalan, tanpa topeng, tanpa alasan untuk lari, dan tidak semua orang siap melakukan itu. Itulah mengapa, ketika kamu berada di jalan ini, kamu mungkin merasa semakin sedikit orang yang benar-benar bisa berjalan bersamamu. Bukan karena kamu meninggalkan mereka, tapi karena tidak semua orang memilih untuk masuk ke dalam dirinya sendiri. Banyak yang lebih memilih tetap di permukaan, tetap sibuk dengan hal-hal di luar, tetap menghindari keheningan yang bisa membuka sesuatu yang belum siap mereka hadapi. Dan kamu memilih jalan yang berbeda, bukan karena kamu lebih kuat, tapi karena kamu tidak bisa lagi mengabaikan panggilan itu. Panggilan untuk memahami, panggilan untuk jujur, panggilan untuk menjadi utuh, bukan hanya terlihat baik di luar. Dan di jalan ini, kamu mungkin akan merasa lebih sering sendiri. Namun, kesendirian itu berbeda. Ia tidak lagi terasa kosong. Ia terasa seperti ruang di mana kamu bisa benar-benar mendengar dirimu sendiri. Dan disitulah, perlahan, kamu mulai menyadari bahwa apa yang membuat orang lain menjauh, bukanlah sesuatu yang harus kamu ubah. Karena justru disitulah letak keaslianmu. Dan mungkin, bukan semua orang ditakdirkan untuk memahami itu. Tapi mereka yang mampu, tidak akan pernah benar-benar pergi. 5. Ada kecerdasan yang membuat seseorang tidak lagi tertarik pada hal-hal yang ramai tapi kosong. Bukan karena meremehkan, bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena hatinya tidak lagi menemukan makna di dalamnya. Kamu mungkin pernah berada di tengah percakapan yang penuh tawa, namun di dalam dirimu tidak ada yang benar-benar bergerak. Semua terdengar ringan, semua terlihat menyenangkan, tapi entah mengapa, tidak ada yang tinggal. Seperti angin yang lewat tanpa meninggalkan jejak. Di saat yang sama, ada hal-hal kecil yang justru menyentuhmu begitu dalam.
Sebuah kalimat sederhana, tatapan jujur, keheningan, yang tidak dipaksakan, itu semua terasa lebih hidup daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa rasa. Dan dari sana, perlahan kamu mulai berubah. Bukan dalam cara yang terlihat jelas oleh orang lain, tapi dalam pilihan-pilihan halus yang hanya kamu yang tahu. Kamu mulai memilih diam daripada berbicara jika tidak ada yang benar-benar ingin disampaikan. Kamu mulai menarik dirimu dari keramaian yang tidak memberi makna. Kamu mulai menjaga energimu, bukan karena lelah semata, tapi karena kamu tahu tidak semua hal layak untuk diisi. Namun, perubahan ini tidak selalu dipahami. Ada yang mengira kamu menjauh. Ada yang merasa kamu berubah menjadi dingin. Ada yang berpikir kamu tidak lagi peduli. Padahal, bukan itu yang terjadi. Kamu hanya sedang memilih untuk tidak lagi hadir di tempat-tempat yang membuat jiwamu terasa jauh dari dirinya sendiri. Dan bagi mereka yang masih menikmati keramaian tanpa kedalaman, pilihanmu ini bisa terasa asing. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa kamu lebih memilih kesunyian daripada kebersamaan yang ramai. Mereka mungkin tidak memahami mengapa kamu tampak tenang tanpa harus selalu terlibat. Akhirnya, tanpa banyak kata, mereka mulai berjalan menjauh. Bukan karena kamu mengusir, tapi karena arah yang kalian pilih sudah tidak sama. Dan di titik ini, kamu mungkin sempat merasa kehilangan. Bukan kehilangan mereka sepenuhnya, tapi kehilangan rasa kebersamaan yang dulu pernah ada. Ada kenangan yang masih hangat, ada momen yang masih tersimpan, tapi kamu tahu, kamu tidak bisa kembali menjadi dirimu yang dulu hanya untuk mempertahankan itu semua. Karena ada sesuatu dalam dirimu yang sudah berubah. Sesuatu yang tidak bisa lagi ditutup. Sesuatu yang membuatmu lebih memilih kejujuran daripada kenyamanan semu. Dan meskipun jalan ini terasa lebih sunyi, ada ketenangan yang tidak bisa kamu temukan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada siapa yang ada di sekitarmu. Ketenangan yang datang dari dalam, dari keselarasan antara apa yang kamu rasakan dan bagaimana kamu memilih untuk hidup. 6. Ada kecerdasan yang membuat seseorang mampu melihat ilusi tanpa perlu diberitahu. Ia seperti mata batin yang perlahan terbuka, melihat apa yang selama ini tersembunyi di balik tampilan luar. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa tidak semua yang terlihat baik benar-benar tulus. Tidak semua yang terdengar indah benar-benar jujur. Tidak semua yang tampak kuat benar-benar utuh. Dan kesadaran ini datang bukan dari kecurigaan, tapi dari kejelasan. Seolah-olah ada lapisan yang terangkat, memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya tidak kamu lihat. Dan setelah kamu melihatnya, kamu tidak bisa kembali ke cara lama dalam memandang. Namun, melihat dengan jelas tidak selalu berarti merasa lebih ringan. Kadang, justru sebaliknya, karena ketika kamu mulai melihat ilusi, kamu juga mulai menyadari betapa banyak orang yang masih hidup di dalamnya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu ubah dengan mudah. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat apa yang kamu lihat. Kamu tidak bisa membuka mata orang lain hanya karena kamu sudah terbuka. Dan disitulah muncul jarak yang halus. Kamu mungkin ingin berbagi pemahamanmu, tapi seringkali tidak menemukan ruang yang tepat. Atau ketika kamu mencoba, respons yang kamu terima tidak seperti yang kamu harapkan. Bukan karena mereka menolakmu, tapi karena mereka belum berada di tempat yang sama. Akhirnya, kamu mulai memilih untuk diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu memahami bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Dan dari luar, diam ini bisa disalahartikan. Ada yang menganggapmu tertutup, ada yang merasa kamu menyembunyikan sesuatu, ada yang bahkan berpikir kamu menjauh tanpa alasan. Padahal, di dalam dirimu, ada banyak hal yang sedang kamu jaga. Kamu menjaga kejernihanmu dari kebisingan yang tidak perlu. Kamu menjaga pemahamanmu dari perdebatan yang tidak membawa kemana-mana. Kamu menjaga hatimu agar tidak kembali terseret ke dalam sesuatu yang sudah kamu lewati. Dan itu membuatmu terlihat berbeda. Namun, perbedaan ini bukan sesuatu yang kamu pilih dengan sadar. Ia muncul sebagai konsekuensi dari apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu pahami, dan apa yang tidak bisa lagi kamu abaikan. Kamu tidak menjadi asing karena kamu ingin menjauh. Kamu hanya tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Dan dalam kejujuran itu, meskipun terasa sunyi, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Kekuatan untuk tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan ketika tidak semua orang memahami jalan yang kamu tempuh. 7. Ada kecerdasan yang membuat seseorang tidak mudah terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Bukan karena tidak menghargai,
tapi karena ia melihat sesuatu yang lebih luas dari sekadar apa yang tampak saat ini. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa banyak hal yang dulu terasa penting, kini tidak lagi memiliki daya yang sama. Bukan karena kamu kehilangan rasa, tapi karena kamu melihat bahwa tidak semua yang terlihat penting benar-benar memiliki makna yang dalam. Kamu mulai melepaskan secara perlahan. Bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan penolakan yang keras, tapi dengan kesadaran yang tenang. Seperti seseorang yang dengan lembut meletakkan sesuatu yang dulu ia genggam erat, karena ia tahu, itu bukan lagi bagian dari perjalanannya. Namun, melepaskan tidak selalu mudah dipahami oleh orang lain. Ada yang mengira kamu berubah. Ada yang merasa kamu tidak lagi sama. Ada yang bahkan merasa kamu menjauh tanpa alasan yang jelas. Padahal, kamu tidak sedang menjauh. Kamu hanya sedang bergerak ke arah yang mungkin tidak semua orang lihat. Bergerak menuju sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan dalam perjalanan ini, kamu mungkin kehilangan beberapa hal. Beberapa hubungan yang dulu terasa dekat. Beberapa kebiasaan yang dulu terasa nyaman. Beberapa versi dirimu yang dulu terasa familiar. Namun, kehilangan ini bukan tanpa makna. Ia seperti ruang yang dibuka agar sesuatu yang baru bisa masuk. Sesuatu yang lebih selaras, sesuatu yang lebih jujur. Dan meskipun proses ini terasa sunyi, ada kedamaian yang perlahan muncul. Kedamaian yang tidak bergantung pada apa yang kamu miliki, tapi pada apa yang kamu pahami. Kedamaian yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dan di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang akan tetap tinggal dalam perjalananmu. Bukan karena mereka tidak berarti, tapi karena setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing. Dan kamu sedang berjalan di jalur yang mungkin tidak banyak dilalui. Namun, itu tidak membuatmu tersesat. Justru disitulah, kamu mulai menemukan arahmu yang sebenarnya. 8. Ada kecerdasan yang pada akhirnya membawa seseorang kembali kepada dirinya sendiri. Bukan kepada identitas yang dibentuk oleh dunia, bukan kepada peran yang diberikan oleh orang lain, tapi kepada esensi yang paling jujur dari keberadaannya. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa semakin dalam kamu memahami dunia, semakin kamu kembali ke dalam dirimu sendiri. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai tempat pulang. Tempat di mana kamu tidak perlu menjadi apapun selain dirimu sendiri. Tempat di mana semua pertanyaan tidak harus dijawab, semua rasa tidak harus dijelaskan, dan semua keheningan tidak perlu diisi. Dan di tempat ini, kamu mulai menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari tanpa kamu sadari. Bukan jawaban, bukan kepastian, tapi ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang tetap ada, bahkan ketika dunia di sekitarmu berubah. Namun, perjalanan menuju titik ini tidak selalu terlihat dari luar. Orang lain mungkin hanya melihatmu sebagai seseorang yang lebih diam, lebih tenang, atau bahkan lebih jauh. Mereka mungkin tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu. Mereka tidak melihat bagaimana kamu berdamai dengan hal-hal yang dulu mengganggumu. Mereka tidak melihat bagaimana kamu melepaskan hal-hal yang dulu kamu pertahankan. Mereka tidak melihat bagaimana kamu perlahan menjadi lebih utuh. Dan karena itu, mereka mungkin tidak memahami. Mereka mungkin merasa kamu berubah. Mereka mungkin merasa kamu tidak lagi seperti yang mereka kenal. Dan tanpa mereka sadari, mereka mulai menjauh. Namun, kali ini, rasanya berbeda. Kamu tidak lagi merasa kehilangan seperti sebelumnya. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah menemukan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh kehadiran siapapun. Kamu sudah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Dan dari sana, kamu mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi mencari untuk melengkapi dirimu. Kamu tidak lagi menunggu untuk dipahami sepenuhnya. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan siapa dirimu kepada semua orang. Karena kamu tahu, mereka yang memang sejalan, tidak akan membutuhkan banyak penjelasan. Mereka akan datang dengan sendirinya. Mereka akan mengenali tanpa harus diberitahu. Dan mereka akan tetap tinggal, bukan karena mereka harus, tapi karena mereka memilih. Sementara yang lain, perlahan akan pergi. Bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang memang harus dilalui. Dan di tengah semua itu, kamu tetap berdiri dalam keheningan yang hangat. Tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa terpisah, karena kamu sudah menyatu dengan dirimu sendiri. Dan mungkin, disitulah akhirnya kamu memahami, bahwa kecerdasan yang kamu miliki bukanlah sesuatu yang menjauhkanmu dari dunia,
Tapi sesuatu yang menuntunmu kembali ke tempat yang selama ini kamu cari, tanpa pernah kamu sadari. Ada jiwa yang tidak pernah benar-benar sepi, hanya karena ia terlalu dalam untuk disentuh oleh kebisingan dunia. Di suatu titik yang mungkin tak pernah kamu sadari kapan dimulainya, ada rasa yang perlahan tumbuh di dalam dirimu, rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Seolah-olah, di tengah keramaian yang penuh suara, ada bagian dari dirimu yang tetap diam, mengamati, dan tidak sepenuhnya ikut terlibat. Kamu hadir, tapi tidak benar-benar larut. Kamu mendengar, tapi tidak semuanya masuk. Kamu melihat, tapi seolah ada lapisan lain yang membuatmu menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Dan anehnya, itu bukan sesuatu yang kamu pelajari. Itu seperti sudah ada sejak lama, hanya saja semakin hari, semakin terasa jelas. Ada momen-momen di mana kamu merasa seperti berada di tempat yang sama dengan orang lain, tetapi berada di ruang yang berbeda. Mereka tertawa, berbicara, bercanda, sementara di dalam dirimu, ada semacam keheningan yang justru lebih hidup daripada semua suara itu. Keheningan itu tidak kosong, ia penuh dengan rasa, dengan pertanyaan yang tidak terucap, dengan pemahaman yang datang tanpa diminta. Kadang, kamu sendiri tidak tahu harus menyebutnya apa. Ada saatnya kamu ingin menjelaskan apa yang kamu rasakan, tapi kata-kata terasa terlalu sempit. Seolah apa yang ada di dalam dirimu terlalu luas untuk dimasukkan ke dalam bahasa yang biasa digunakan orang-orang di sekitarmu. Dan mungkin, disitulah jarak itu mulai terasa. Bukan karena kamu ingin berbeda. Bukan karena kamu merasa lebih dari siapapun. Tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang berjalan dengan cara yang tidak sama. Kamu mulai menyadari, tidak semua percakapan terasa bermakna. Tidak semua kebersamaan terasa mengisi. Ada banyak hal yang bagi orang lain terasa cukup, tapi bagimu terasa belum selesai. Seperti membaca sebuah kalimat yang indah, tapi kamu tahu ada makna lain di baliknya yang belum terungkap. Perasaan itu tidak membuatmu gelisah dengan cara yang kasar. Ia hadir dengan lembut, tapi menetap. Seperti bayangan yang selalu mengikuti, tanpa pernah benar-benar mengganggu, tapi juga tidak pernah benar-benar pergi. Dan tanpa kamu sadari, itu mengubah caramu melihat dunia. Kamu mulai melihat lebih dalam dari apa yang terlihat. Kamu menangkap nada di balik kata-kata. Kamu merasakan sesuatu bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Kadang, kamu tahu seseorang sedang tidak baik-baik saja, bahkan ketika mereka tersenyum. Kadang, kamu merasakan kelelahan yang tidak diucapkan, kegelisahan yang disembunyikan, atau kebahagiaan yang pura-pura. Dan semua itu masuk ke dalam dirimu, bukan sebagai beban, tapi sebagai sesuatu yang kamu pahami. Namun, tidak semua orang bisa memahami caramu memahami. Ada yang melihatmu terlalu diam. Ada yang merasa kamu terlalu rumit. Ada yang menganggapmu sulit ditebak, sulit didekati, atau bahkan terlalu jauh. Padahal, kamu tidak sedang menjauh. Kamu hanya sedang berada di kedalaman yang tidak semua orang siap selami. Dan dari sanalah, perlahan jarak itu tercipta. Bukan jarak yang kamu bangun dengan sengaja, tapi jarak yang muncul dengan sendirinya. Seperti dua dunia yang berjalan berdampingan, tapi tidak sepenuhnya bertemu. Kamu tetap berjalan di antara mereka, tersenyum, berbicara, menjalani hari seperti biasa, tapi ada bagian dari dirimu yang selalu kembali ke dalam. Ke tempat yang sunyi, tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sepenuhnya, tanpa perlu menjelaskan apapun. Di tempat itu, kamu tidak perlu menyesuaikan diri. Tidak perlu menyederhanakan pikiranmu agar mudah dipahami. Tidak perlu menahan perasaan agar terlihat biasa. Karena di sana, semuanya sudah cukup. Namun, ada sisi lain yang mungkin jarang kamu akui, ada rasa lelah yang halus. Bukan lelah karena aktivitas, tapi lelah karena terlalu banyak memahami. Terlalu banyak melihat, terlalu banyak merasakan, dan pada saat yang sama, tidak selalu menemukan tempat untuk meletakkan semua itu. Kamu mungkin pernah berada di tengah percakapan, tapi merasa tidak benar-benar hadir. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak menemukan sambungan. Seperti berbicara dalam bahasa yang berbeda, meskipun kata-katanya sama. Dan di momen-momen seperti itu, kamu mungkin bertanya dalam diam. Mengapa rasanya seperti ini? Mengapa terasa ada jarak, bahkan ketika semuanya tampak dekat? Mengapa semakin kamu memahami, semakin kamu merasa sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu butuh jawaban. Kadang, mereka hanya ingin dirasakan. Karena di balik semua itu,
ada sesuatu yang sedang tumbuh dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa dipaksakan untuk dipahami dengan cepat. Sesuatu yang bekerja dengan caranya sendiri, dalam waktunya sendiri. Seperti benih yang tumbuh di dalam tanah yang gelap. Dari luar, tidak terlihat apa-apa. Tapi di dalam, ada kehidupan yang sedang bergerak perlahan. Dan mungkin, apa yang kamu rasakan selama ini bukanlah kesalahan. Bukan sesuatu yang harus diperbaiki. Bukan pula sesuatu yang harus disesuaikan agar terlihat seperti orang lain. Mungkin, itu adalah bagian dari dirimu yang sedang menemukan bentuknya. Bagian yang tidak bisa dipaksa menjadi sederhana, karena memang tidak diciptakan untuk itu. Kamu bukan menjadi jauh karena kamu kehilangan arah. Kamu hanya berjalan di jalur yang tidak banyak dilalui. Dan di jalur itu, tidak semua orang akan ikut. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena tidak semua orang mendengar panggilan yang sama. Tidak semua orang merasakan kedalaman yang sama. Tidak semua orang mampu bertahan dalam keheningan yang sama. Dan disitulah, perlahan kamu mulai memahami bahwa apa yang selama ini kamu anggap sebagai jarak, mungkin adalah ruang. Ruang yang diberikan agar dirimu bisa tumbuh tanpa gangguan. Ruang yang menjaga agar apa yang ada di dalam dirimu tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak sejalan. Ruang yang membuatmu tetap jernih, meskipun dunia di sekitarmu penuh dengan kebisingan. Mungkin, kecerdasan yang kamu miliki bukan hanya tentang cara berpikir. Bukan hanya tentang memahami sesuatu lebih cepat atau lebih dalam, tapi tentang cara melihat, cara merasakan, cara menyadari hal-hal yang tidak terlihat. Dan hal seperti itu, tidak selalu mudah untuk dimengerti oleh orang lain. Bukan karena mereka kurang, tapi karena mereka belum sampai di sana. Dan itu tidak membuatmu lebih tinggi, tidak juga membuatmu lebih rendah. Hanya berbeda, dan perbedaan itu, kadang terasa seperti kesendirian. Namun, jika kamu mendengarkan lebih dalam, kesendirian itu tidak sepenuhnya kosong. Ia seperti ruang sunyi di mana sesuatu yang lebih halus bisa terdengar. Sesuatu yang tidak bisa muncul di tengah keramaian. Sesuatu yang hanya datang ketika kamu benar-benar diam. Mungkin selama ini kamu mencoba mengisi ruang itu. Mencari suara, mencari kebersamaan, mencari sesuatu yang bisa membuatmu merasa sama seperti yang lain. Tapi semakin kamu mencoba, semakin kamu merasa itu bukan tempatmu. Dan perlahan, tanpa disadari, kamu mulai berhenti mencari. Bukan karena menyerah, tapi karena mulai menerima. Menerima bahwa tidak semua hal harus sama. Tidak semua perjalanan harus ramai. Tidak semua jiwa harus bergerak dengan cara yang serupa. Ada jiwa yang memang diciptakan untuk melihat lebih dalam. Untuk merasakan lebih halus. Untuk berjalan lebih sunyi. Dan itu bukan beban. Itu adalah bentuk. Bentuk dari sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya kamu pahami, tapi perlahan mulai kamu rasakan. Dan di titik ini, tanpa perlu terburu-buru, tanpa perlu memaksa diri untuk mengerti semuanya sekaligus, mungkin ada baiknya kamu hanya duduk sejenak di dalam dirimu sendiri. Mendengarkan, merasakan, membiarkan semua yang selama ini kamu alami mengalir tanpa harus dihakimi. Karena dari sana, sedikit demi sedikit, akan mulai terlihat arah yang selama ini tersembunyi. Dan ketika hatimu sudah cukup tenang untuk menerima apa adanya, ada bagian-bagian halus dalam dirimu yang perlahan akan menampakkan dirinya, bukan sebagai sesuatu yang asing, tapi sebagai sesuatu yang selama ini memang sudah menjadi bagian dari dirimu. 1. Ada jenis kecerdasan yang tidak bersuara keras, tidak mencari pengakuan, dan tidak terburu-buru untuk terlihat. Ia bekerja dalam diam, mengamati lebih banyak daripada berbicara, memahami lebih dalam daripada sekadar mendengar. Dan seringkali, justru karena kedalamannya itu, orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman tanpa benar-benar tahu alasannya. Kamu mungkin pernah merasakan bagaimana percakapan yang bagi orang lain terasa biasa saja, bagimu terasa memiliki lapisan lain yang tidak tersentuh. Ada makna di balik kata, ada rasa di balik ekspresi, ada niat yang tidak diucapkan tapi bisa kamu tangkap. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai melihat dunia bukan hanya dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang tersembunyi. Namun, tidak semua orang siap berada di dekat seseorang yang melihat sedalam itu. Bagi sebagian orang, kedalaman seperti itu terasa seperti cermin. Cermin yang tidak hanya memantulkan wajah, tapi juga memantulkan isi yang selama ini disembunyikan. Dan ketika seseorang merasa terlihat tanpa benar-benar ingin dilihat, yang muncul bukanlah kedekatan, melainkan jarak. Mereka mungkin tidak pernah mengatakan apapun secara langsung. Mereka tetap tersenyum,
tetap berinteraksi, tetap terlihat biasa. Tapi perlahan, ada sesuatu yang berubah. Percakapan menjadi lebih dangkal, kehadiranmu tidak lagi dicari seperti dulu. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi karena keberadaanmu menghadirkan sesuatu yang tidak semua orang siap hadapi. Kamu tidak memaksa siapapun untuk membuka diri. Kamu tidak menuntut kejujuran, tapi kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat sesuatu yang tersembunyi menjadi terasa. Dan bagi mereka yang belum siap berdamai dengan dirinya sendiri, itu bisa terasa menakutkan. Di titik ini, kamu mungkin mulai bertanya dalam diam, apakah aku terlalu dalam? Apakah aku seharusnya lebih sederhana saja? Namun, semakin kamu mencoba menyederhanakan dirimu, semakin kamu merasa kehilangan sesuatu yang penting. Karena kedalaman itu bukan sesuatu yang kamu buat-buat. Itu adalah bagian dari cara jiwamu bekerja. Dan perlahan, kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang menjauh karena tidak menyukaimu. Kadang, mereka menjauh karena tidak mampu berada di ruang yang sama dengan kedalamanmu. Bukan karena kamu berlebihan, tapi karena kamu berbeda dalam cara melihat, merasakan, dan memahami. Dan perbedaan itu tidak selalu mudah untuk diterima, terutama oleh mereka yang belum terbiasa dengan keheningan yang jujur. 2. Ada kecerdasan yang tidak hanya berpikir, tetapi juga merasakan. Yang tidak hanya memahami logika, tetapi juga menangkap getaran halus dari sesuatu yang tidak terlihat. Dan ketika keduanya bertemu dalam satu diri, terciptalah kepekaan yang seringkali tidak dimiliki oleh banyak orang. Kamu mungkin sering merasakan sesuatu bahkan sebelum itu terjadi. Seolah ada intuisi yang berbicara tanpa suara, memberi isyarat yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan yang jelas. Dan anehnya, seringkali itu benar. Namun, kepekaan seperti ini tidak selalu dianggap sebagai kelebihan oleh orang lain. Ada yang menganggapmu terlalu sensitif. Ada yang merasa kamu terlalu banyak berpikir. Ada yang bahkan menganggapmu berlebihan dalam merespons sesuatu yang bagi mereka terlihat sederhana. Padahal, kamu tidak sedang berlebihan. Kamu hanya merasakan lebih banyak. Kamu menangkap perubahan kecil dalam nada suara. Kamu menyadari pergeseran halus dalam sikap seseorang. Kamu bisa merasakan ketidaktulusan bahkan ketika kata-kata yang diucapkan terdengar baik. Dan semua itu masuk ke dalam dirimu, membentuk pemahaman yang tidak selalu bisa kamu jelaskan. Masalahnya, tidak semua orang nyaman dengan seseorang yang bisa membaca mereka tanpa usaha. Ada rasa seperti kehilangan kendali. Seperti ada bagian dari diri mereka yang tidak bisa lagi disembunyikan sepenuhnya. Dan bagi sebagian orang, itu membuat mereka memilih untuk menjaga jarak. Bukan karena kamu mengancam, tapi karena kehadiranmu membuat mereka merasa tidak sepenuhnya aman untuk menjadi versi yang tidak jujur. Dan disinilah kamu mulai merasakan kesenjangan itu. Kamu ingin terhubung, tapi tidak ingin berpura-pura. Kamu ingin dekat, tapi tidak bisa menutup mata dari apa yang kamu rasakan. Kamu ingin sederhana, tapi jiwamu tidak berjalan dengan cara yang sederhana. Akhirnya, kamu sering berada di tengah-tengah, tidak sepenuhnya sendiri, tapi juga tidak sepenuhnya terhubung. Dan itu bukan tempat yang mudah. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan mulai kamu sadari. Bahwa kepekaan ini bukan kesalahan. Ia adalah cara jiwamu berkomunikasi dengan dunia. Cara yang mungkin tidak umum, tapi justru membuatmu mampu melihat keindahan yang tidak semua orang bisa lihat, dan juga memahami luka yang tidak semua orang sadari. Dan mungkin, bukan tugasmu untuk membuat semua orang nyaman dengan itu. Mungkin, tugasmu hanyalah menjadi jujur dengan apa yang kamu rasakan, dan membiarkan mereka yang mampu memahami, datang dengan sendirinya. 3. Ada kecerdasan yang membuat seseorang tidak mudah puas dengan jawaban yang dangkal. Bukan karena ingin terlihat lebih tahu, tapi karena hatinya memang mencari sesuatu yang lebih utuh. Kamu mungkin pernah merasa bahwa apa yang orang lain anggap cukup, bagimu terasa belum selesai. Sebuah penjelasan yang singkat terasa seperti potongan yang hilang. Sebuah jawaban yang sederhana terasa seperti menutup sesuatu yang sebenarnya masih terbuka. Dan kamu tidak bisa begitu saja menerima tanpa merasakan bahwa ada sesuatu yang belum tersentuh. Bukan karena kamu ingin mempersulit, tapi karena dirimu terbiasa melihat lebih dari satu sisi. Kamu mempertimbangkan kemungkinan. Kamu melihat hubungan antara satu hal dengan hal lainnya. Kamu mencoba memahami tidak hanya dari apa yang terlihat, tapi juga dari apa yang mungkin tersembunyi. Dan tanpa kamu sadari, itu membuatmu berjalan lebih lambat, tapi juga lebih dalam.
Namun, dunia tidak selalu berjalan dengan ritme seperti itu. Banyak orang lebih memilih kecepatan daripada kedalaman. Lebih memilih jawaban yang cepat daripada pemahaman yang utuh. Dan di tengah arus seperti itu, kamu sering merasa seperti berjalan sendirian. Ketika orang lain sudah selesai, kamu masih bertanya. Ketika orang lain sudah yakin, kamu masih merenung. Bukan karena ragu, tapi karena kamu ingin memastikan bahwa apa yang kamu pahami benar-benar menyentuh inti. Dan itu tidak selalu mudah dipahami oleh orang lain. Ada yang menganggapmu terlalu banyak berpikir. Ada yang merasa kamu membuat sesuatu menjadi rumit. Ada yang bahkan merasa tidak nyaman karena kamu tidak mudah setuju. Padahal, kamu tidak sedang menolak. Kamu hanya sedang mencari kejelasan yang lebih dalam. Namun, tidak semua orang memiliki kesabaran untuk itu. Dan perlahan, kamu mulai melihat bagaimana jarak itu terbentuk. Bukan karena kamu tidak ingin menyesuaikan diri, tapi karena ada batas di mana kamu tidak bisa mengorbankan kejujuran batinmu hanya untuk terlihat sama. Kamu tidak bisa berpura-pura puas dengan sesuatu yang kamu tahu belum lengkap. Kamu tidak bisa mengangguk hanya untuk menghindari perbedaan. Dan itu membuatmu terlihat berbeda. Namun, di balik perbedaan itu, ada kekuatan yang tidak selalu terlihat. Kamu tidak mudah terbawa arus. Kamu tidak mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Kamu memiliki fondasi yang dibangun dari pemahaman, bukan sekadar mengikuti. Dan mungkin, itulah yang membuat perjalananmu terasa lebih sunyi. Karena tidak banyak yang berjalan dengan cara seperti itu. Tapi justru di sanalah, kamu menemukan dirimu yang sebenarnya. 4. Ada kecerdasan yang tidak hanya tentang memahami dunia, tetapi juga tentang memahami diri sendiri. Dan ketika seseorang mulai benar-benar melihat ke dalam dirinya, ada proses yang tidak selalu terlihat dari luar, tapi sangat mengubah dari dalam. Kamu mungkin pernah berada di titik di mana kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Bukan hanya tentang dunia di sekitarmu, tapi juga tentang dirimu sendiri. Mengapa kamu merasakan hal-hal tertentu dengan begitu dalam? Mengapa kamu tidak bisa begitu saja mengikuti arus seperti orang lain? Mengapa ada bagian dari dirimu yang selalu kembali ke keheningan? Bahkan ketika dunia menawarkan begitu banyak hal untuk mengalihkan perhatian. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu memiliki jawaban yang cepat. Tapi mereka membuka pintu menuju pemahaman yang lebih jujur. Dan ketika kamu mulai masuk ke dalamnya, kamu mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kamu mulai mengenali pola dalam dirimu. Kamu mulai memahami luka yang mungkin selama ini tersembunyi. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang kamu rasakan datang dari luar, ada yang memang berasal dari dalam, dari perjalanan panjang yang tidak selalu kamu ingat sepenuhnya. Dan proses ini, tidak selalu nyaman. Karena memahami diri sendiri berarti juga berani melihat apa adanya. Tanpa penyangkalan, tanpa topeng, tanpa alasan untuk lari, dan tidak semua orang siap melakukan itu. Itulah mengapa, ketika kamu berada di jalan ini, kamu mungkin merasa semakin sedikit orang yang benar-benar bisa berjalan bersamamu. Bukan karena kamu meninggalkan mereka, tapi karena tidak semua orang memilih untuk masuk ke dalam dirinya sendiri. Banyak yang lebih memilih tetap di permukaan, tetap sibuk dengan hal-hal di luar, tetap menghindari keheningan yang bisa membuka sesuatu yang belum siap mereka hadapi. Dan kamu memilih jalan yang berbeda, bukan karena kamu lebih kuat, tapi karena kamu tidak bisa lagi mengabaikan panggilan itu. Panggilan untuk memahami, panggilan untuk jujur, panggilan untuk menjadi utuh, bukan hanya terlihat baik di luar. Dan di jalan ini, kamu mungkin akan merasa lebih sering sendiri. Namun, kesendirian itu berbeda. Ia tidak lagi terasa kosong. Ia terasa seperti ruang di mana kamu bisa benar-benar mendengar dirimu sendiri. Dan disitulah, perlahan, kamu mulai menyadari bahwa apa yang membuat orang lain menjauh, bukanlah sesuatu yang harus kamu ubah. Karena justru disitulah letak keaslianmu. Dan mungkin, bukan semua orang ditakdirkan untuk memahami itu. Tapi mereka yang mampu, tidak akan pernah benar-benar pergi. 5. Ada kecerdasan yang membuat seseorang tidak lagi tertarik pada hal-hal yang ramai tapi kosong. Bukan karena meremehkan, bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena hatinya tidak lagi menemukan makna di dalamnya. Kamu mungkin pernah berada di tengah percakapan yang penuh tawa, namun di dalam dirimu tidak ada yang benar-benar bergerak. Semua terdengar ringan, semua terlihat menyenangkan, tapi entah mengapa, tidak ada yang tinggal. Seperti angin yang lewat tanpa meninggalkan jejak. Di saat yang sama,
ada hal-hal kecil yang justru menyentuhmu begitu dalam. Sebuah kalimat sederhana, tatapan jujur, keheningan, yang tidak dipaksakan, itu semua terasa lebih hidup daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa rasa. Dan dari sana, perlahan kamu mulai berubah. Bukan dalam cara yang terlihat jelas oleh orang lain, tapi dalam pilihan-pilihan halus yang hanya kamu yang tahu. Kamu mulai memilih diam daripada berbicara jika tidak ada yang benar-benar ingin disampaikan. Kamu mulai menarik dirimu dari keramaian yang tidak memberi makna. Kamu mulai menjaga energimu, bukan karena lelah semata, tapi karena kamu tahu tidak semua hal layak untuk diisi. Namun, perubahan ini tidak selalu dipahami. Ada yang mengira kamu menjauh. Ada yang merasa kamu berubah menjadi dingin. Ada yang berpikir kamu tidak lagi peduli. Padahal, bukan itu yang terjadi. Kamu hanya sedang memilih untuk tidak lagi hadir di tempat-tempat yang membuat jiwamu terasa jauh dari dirinya sendiri. Dan bagi mereka yang masih menikmati keramaian tanpa kedalaman, pilihanmu ini bisa terasa asing. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa kamu lebih memilih kesunyian daripada kebersamaan yang ramai. Mereka mungkin tidak memahami mengapa kamu tampak tenang tanpa harus selalu terlibat. Akhirnya, tanpa banyak kata, mereka mulai berjalan menjauh. Bukan karena kamu mengusir, tapi karena arah yang kalian pilih sudah tidak sama. Dan di titik ini, kamu mungkin sempat merasa kehilangan. Bukan kehilangan mereka sepenuhnya, tapi kehilangan rasa kebersamaan yang dulu pernah ada. Ada kenangan yang masih hangat, ada momen yang masih tersimpan, tapi kamu tahu, kamu tidak bisa kembali menjadi dirimu yang dulu hanya untuk mempertahankan itu semua. Karena ada sesuatu dalam dirimu yang sudah berubah. Sesuatu yang tidak bisa lagi ditutup. Sesuatu yang membuatmu lebih memilih kejujuran daripada kenyamanan semu. Dan meskipun jalan ini terasa lebih sunyi, ada ketenangan yang tidak bisa kamu temukan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada siapa yang ada di sekitarmu. Ketenangan yang datang dari dalam, dari keselarasan antara apa yang kamu rasakan dan bagaimana kamu memilih untuk hidup. 6. Ada kecerdasan yang membuat seseorang mampu melihat ilusi tanpa perlu diberitahu. Ia seperti mata batin yang perlahan terbuka, melihat apa yang selama ini tersembunyi di balik tampilan luar. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa tidak semua yang terlihat baik benar-benar tulus. Tidak semua yang terdengar indah benar-benar jujur. Tidak semua yang tampak kuat benar-benar utuh. Dan kesadaran ini datang bukan dari kecurigaan, tapi dari kejelasan. Seolah-olah ada lapisan yang terangkat, memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya tidak kamu lihat. Dan setelah kamu melihatnya, kamu tidak bisa kembali ke cara lama dalam memandang. Namun, melihat dengan jelas tidak selalu berarti merasa lebih ringan. Kadang, justru sebaliknya, karena ketika kamu mulai melihat ilusi, kamu juga mulai menyadari betapa banyak orang yang masih hidup di dalamnya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu ubah dengan mudah. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat apa yang kamu lihat. Kamu tidak bisa membuka mata orang lain hanya karena kamu sudah terbuka. Dan disitulah muncul jarak yang halus. Kamu mungkin ingin berbagi pemahamanmu, tapi seringkali tidak menemukan ruang yang tepat. Atau ketika kamu mencoba, respons yang kamu terima tidak seperti yang kamu harapkan. Bukan karena mereka menolakmu, tapi karena mereka belum berada di tempat yang sama. Akhirnya, kamu mulai memilih untuk diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu memahami bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Dan dari luar, diam ini bisa disalahartikan. Ada yang menganggapmu tertutup, ada yang merasa kamu menyembunyikan sesuatu, ada yang bahkan berpikir kamu menjauh tanpa alasan. Padahal, di dalam dirimu, ada banyak hal yang sedang kamu jaga. Kamu menjaga kejernihanmu dari kebisingan yang tidak perlu. Kamu menjaga pemahamanmu dari perdebatan yang tidak membawa kemana-mana. Kamu menjaga hatimu agar tidak kembali terseret ke dalam sesuatu yang sudah kamu lewati. Dan itu membuatmu terlihat berbeda. Namun, perbedaan ini bukan sesuatu yang kamu pilih dengan sadar. Ia muncul sebagai konsekuensi dari apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu pahami, dan apa yang tidak bisa lagi kamu abaikan. Kamu tidak menjadi asing karena kamu ingin menjauh. Kamu hanya tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Dan dalam kejujuran itu, meskipun terasa sunyi, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Kekuatan untuk tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan ketika tidak semua orang memahami jalan yang kamu tempuh. 7. Ada kecerdasan yang membuat seseorang tidak mudah terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Bukan karena tidak menghargai,
tapi karena ia melihat sesuatu yang lebih luas dari sekadar apa yang tampak saat ini. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa banyak hal yang dulu terasa penting, kini tidak lagi memiliki daya yang sama. Bukan karena kamu kehilangan rasa, tapi karena kamu melihat bahwa tidak semua yang terlihat penting benar-benar memiliki makna yang dalam. Kamu mulai melepaskan secara perlahan. Bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan penolakan yang keras, tapi dengan kesadaran yang tenang. Seperti seseorang yang dengan lembut meletakkan sesuatu yang dulu ia genggam erat, karena ia tahu, itu bukan lagi bagian dari perjalanannya. Namun, melepaskan tidak selalu mudah dipahami oleh orang lain. Ada yang mengira kamu berubah. Ada yang merasa kamu tidak lagi sama. Ada yang bahkan merasa kamu menjauh tanpa alasan yang jelas. Padahal, kamu tidak sedang menjauh. Kamu hanya sedang bergerak. Bergerak ke arah yang mungkin tidak semua orang lihat. Bergerak menuju sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan dalam perjalanan ini, kamu mungkin kehilangan beberapa hal. Beberapa hubungan yang dulu terasa dekat. Beberapa kebiasaan yang dulu terasa nyaman. Beberapa versi dirimu yang dulu terasa familiar. Namun, kehilangan ini bukan tanpa makna. Ia seperti ruang yang dibuka agar sesuatu yang baru bisa masuk. Sesuatu yang lebih selaras. Sesuatu yang lebih jujur. Dan meskipun proses ini terasa sunyi, ada kedamaian yang perlahan muncul. Kedamaian yang tidak bergantung pada apa yang kamu miliki, tapi pada apa yang kamu pahami. Kedamaian yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dan di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang akan tetap tinggal dalam perjalananmu. Bukan karena mereka tidak berarti, tapi karena setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing. Dan kamu sedang berjalan di jalur yang mungkin tidak banyak dilalui. Namun, itu tidak membuatmu tersesat. Justru disitulah, kamu mulai menemukan arahmu yang sebenarnya. 8. Ada kecerdasan yang pada akhirnya membawa seseorang kembali kepada dirinya sendiri. Bukan kepada identitas yang dibentuk oleh dunia, bukan kepada peran yang diberikan oleh orang lain, tapi kepada esensi yang paling jujur dari keberadaannya. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa semakin dalam kamu memahami dunia, semakin kamu kembali ke dalam dirimu sendiri. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai tempat pulang. Tempat di mana kamu tidak perlu menjadi apapun selain dirimu sendiri. Tempat di mana semua pertanyaan tidak harus dijawab, semua rasa tidak harus dijelaskan, dan semua keheningan tidak perlu diisi. Dan di tempat ini, kamu mulai menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari tanpa kamu sadari. Bukan jawaban, bukan kepastian, tapi ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang tetap ada, bahkan ketika dunia di sekitarmu berubah. Namun, perjalanan menuju titik ini tidak selalu terlihat dari luar. Orang lain mungkin hanya melihatmu sebagai seseorang yang lebih diam, lebih tenang, atau bahkan lebih jauh. Mereka mungkin tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu. Mereka tidak melihat bagaimana kamu berdamai dengan hal-hal yang dulu mengganggumu. Mereka tidak melihat bagaimana kamu melepaskan hal-hal yang dulu kamu pertahankan. Mereka tidak melihat bagaimana kamu perlahan menjadi lebih utuh. Dan karena itu, mereka mungkin tidak memahami. Mereka mungkin merasa kamu berubah. Mereka mungkin merasa kamu tidak lagi seperti yang mereka kenal. Dan tanpa mereka sadari, mereka mulai menjauh. Namun, kali ini, rasanya berbeda. Kamu tidak lagi merasa kehilangan seperti sebelumnya. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah menemukan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh kehadiran siapapun. Kamu sudah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Dan dari sana, kamu mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi mencari untuk melengkapi dirimu. Kamu tidak lagi menunggu untuk dipahami sepenuhnya. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan siapa dirimu kepada semua orang. Karena kamu tahu, mereka yang memang sejalan, tidak akan membutuhkan banyak penjelasan. Mereka akan datang dengan sendirinya. Mereka akan mengenali tanpa harus diberitahu. Dan mereka akan tetap tinggal, bukan karena mereka harus, tapi karena mereka memilih. Sementara yang lain, perlahan akan pergi. Bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang memang harus dilalui. Dan di tengah semua itu, kamu tetap berdiri dalam keheningan yang hangat. Tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa terpisah, karena kamu sudah menyatu dengan dirimu sendiri. Dan mungkin, disitulah akhirnya kamu memahami, bahwa kecerdasan yang kamu miliki bukanlah sesuatu yang menjauhkanmu dari dunia,
Tapi sesuatu yang menuntunmu kembali ke tempat yang selama ini kamu cari, tanpa pernah kamu sadari. Ada jiwa yang tidak pernah benar-benar sepi, hanya karena ia terlalu dalam untuk disentuh oleh kebisingan dunia. Di suatu titik yang mungkin tak pernah kamu sadari kapan dimulainya, ada rasa yang perlahan tumbuh di dalam dirimu, rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Seolah-olah, di tengah keramaian yang penuh suara, ada bagian dari dirimu yang tetap diam, mengamati, dan tidak sepenuhnya ikut terlibat. Kamu hadir, tapi tidak benar-benar larut. Kamu mendengar, tapi tidak semuanya masuk. Kamu melihat, tapi seolah ada lapisan lain yang membuatmu menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Dan anehnya, itu bukan sesuatu yang kamu pelajari. Itu seperti sudah ada sejak lama, hanya saja semakin hari, semakin terasa jelas. Ada momen-momen di mana kamu merasa seperti berada di tempat